Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para kiai yang saya hormati, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita semua kesempatan, diberikan umur panjang, diberikan tetap iman Islam, sehingga kita dapat menerima kenikmatan-kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam bulan Ramadan ini dengan tanpa pengecualian, artinya ya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pada kesempatan ini kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita aturkan, kita unjukkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya, baik syafaat di dunia ini, terlebih syafaat utma, syafaat besar binjang besok di dalam akhirat. Amin Allahumma amin. Muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan malam ini pada bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh berkah, penuh keutamaan, yang di dalam bulan Ramadan itu ada beberapa tragedi, ada beberapa kejadian yang luar biasa. Di antaranya di dalam bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Qur'anul Karim, yang mana Al-Qur'an itu diturunkan untuk menjadikan petunjuk kepada umat manusia dan sesuatu yang membedakan, yang dapat membedakan antara perkara yang hak dan perkara yang batil. Juga di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat sifat, yang mana ayat sifat itu untuk ru'yah, dan masih banyak sekali yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Selanjutnya pada bulan Ramadan, ketika memasuki 10 hari terakhir, itu disunatkan atau dianjurkan untuk melaksanakan iktikaf. Dalam sebuah hadis tadi saya katakan bahwasanya barang siapa man qoma ramadhanan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahwasanya siapa yang melakukan kegiatan malam atau melakukan ibadah malam atau qiyamul lail, itu akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, tapi dosa-dosa yang kecil. Kemudian mana imanan adalah bahwa kita percaya atas janji-janji Allah bahwasanya besok mendapat pahala, mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan niat niat untuk Allah Subhanahu, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya dalam 10 hari terakhir itu disunatkan untuk melakukan iktikaf. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, Rasulullah bersabda, utawa Rasulullah itu ketika masuk dalam 10 terakhir itu banyak melakukan iktikaf.
Seperti dalam hadis, idza kana, ketika, atau dalam komplitnya, an Aisyata radhiyallahu anha, dari Dewi Siti Aisyah radhiyallahu, semoga meridhoi sapa Allah, ana dari Siti Aisyah atau Dewi Aisyah. Idza dakhala al-asru al-awakhiri, idza dakhala, ketika masuk, atau cara Jawane idza dakhala, nalika mlebu apa al-asru 10, atau dalam bahasa Indonesia ketika masuk dalam 10, al-asrul awakhir tegese 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah itu sadda mi'zahu, tegesipun mi'zarahu, tegesipun cancut tali wondo cara basa Jawa ini, atau dalam bahasa Indonesia ya bersungguh-sungguh, dan menghidupkan malam 10 terakhir dan membangunkan keluarganya. Jadi Rasulullah ketika masuki 10 terakhir di bulan Ramadan itu Rasulullah itu bersungguh-sungguh dalam ibadahnya, dalam melakukan taat atau dalam melakukan iktikaf, dan membangunkan keluarganya untuk melakukan iktikaf. Kemudian iktikaf itu secara makna lughatan itu luzumusai, menetapi sesuatu, atau dalam saraknya, dalam sarangan itu luzumusai atau ya menetapi sesuatu atau menetapi masjid. Li taatillah, karena taat kepada Allah dengan sifat yang tertentu. Li taatillah ta'ala ala sifatin mahsusatin. Itu fadilah, menjadikan fadilahnya untuk melakukan qiyamu Ramadan atau untuk menghidup-hidup 10 hari di bulan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan dikhususkan untuk niat karena ikhlas, karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga sebuah hadis mengatakan an Aisyah radhiyallahu an, dari Dewi Aisyah radhiyallahu an, qalat, ngendika sapa Kanjeng, berkata Dewi Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asri awakhiri min Ramadan. Padahal hadisnya banyak sekali. Yang ini karena ada ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ya'takifu iktikaf sapa Kanjeng Nabi al-asra ing 10 al-awakhira kang akhir-akhir min Ramadhana saking wulan Ramadan, hatta tawafahu, sehingga kapundhut Kanjeng Nabi. Rasulullah melakukan atau menjalankan iktikaf itu di 10 terakhir sehingga Kanjeng Nabi itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atau sehingga wafat. Maknanya bahwa hadis ini, dawuh ini adalah dilakukan tanpa dinusah atau dihapus hadis ini, jadi tetap diberlakukan. Kemudian ketika Rasulullah atau Kanjeng Nabi niku ingin melakukan iktikaf, itu Rasulullah melakukan atau mengerjakan sholat fajar. Dalam hadis juga dikatakan bahwa idza arada ayatakifa sholal fajr tsumma dakhala mu'takafahu. Bahwanya Rasulullah ketika akan melakukan iktikaf itu didahului dengan menjalankan sholat fajar 2 rakaat. Kemudian waktu-waktu yang dianjurkan atau dikatakan bahwa menurut madhab Imam Syafi'i itu 1 jam atau sesaat itu sudah termasuk iktikaf. Lalu kemudian menurut imam yang lain, Imam Maliki, Imam Hanafi, itu iktikaf itu dilakukan sehari semalam.
Jadi ketika mau melakukan iktikaf pada malam hari itu dilakukan dimulai dari sebelum ghurubus syamsi atau sebelum maghrib. Dan ketika mau iktikaf di siang hari itu dimulai sebelum fajar, sebelum subuh. Itu. Kemudian hukum iktikaf itu ada beberapa. Ada yang dihukumi sunat muakkad, atau bisa ada yang menghukumi wajib apabila iktikaf itu dinadari. Contohnya apabila saya sembuh, saya akan iktikaf di dalam masjid umpamanya pun. Itu hukum-hukumnya ada beberapa. Kemudian tempat yang disunahkan, yang dianjurkan untuk melakukan iktikaf itu di dalam masjid. Yaitu masjid di mana masjid itu diadakan sholat 5 waktu. Sholat yang seperti subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu setiap hari didirikan sholat di masjid itu. Kemudian ada sebuah hadis ketika Rasulullah itu ketika iktikaf itu pernah ketika Rasulullah iktikaf di dalam masjid di zaman dahulu itu beda dengan masjid zaman sekarang. Kalau dulu masjid itu antara masjid dengan dalamipun Rasulullah atau rumahnya Rasulullah itu berdampingan. Jadi ketika Nabi ini iktikaf, itu pernah Nabi itu mengeluarkan mustokonya atau kepalanya sehingga Dewi Aisyah itu menyisir atau menjungkati mustokonipun Kanjeng Nabi. Itu menunjukkan bahwa keromantisan antara Nabi Muhammad SAW dengan istrinya. Kemudian ketika iktikaf itu tidak diperbolehkan keluar kecuali karena kebutuhan yang mendadak. Contohnya seperti mau buang air kecil atau buang air besar. Kemudian ketika iktikaf itu tidak diperbolehkan membesuk orang sakit atau takziah atau ziarah kepada orang yang meninggal. Jadi harus tetap di dalam masjid. Waktunya ada yang tadi dikatakan ada yang 1 hari 1 malam, ada yang cukup sekian. Cukup 1 saat atau 1 jam lah gambarnya, itu 1 waktu yang cukup untuk. Kemudian di dalam iktikaf itu banyak sekali yang bisa dilakukan, yang dapat dilakukan antaranya yaitu membaca Al-Quran atau sholat. Itu adalah kebiasaan Rasulullah ketika iktikaf itu ya membaca Quran atau melakukan sholat. Dan masih banyak lagi ibadah-ibadah yang dapat dilakukan di dalam iktikaf itu. Pemirsa atau hadirat rahimakumullah, bahwasanya iktikaf itu sangat dianjurkan meskipun pada zaman sahabat itu jarang sekali hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah sahabat itu banyak melakukan iktikaf, itu jarang sekali. Yang ada paling hanya iktikafnya Abu Bakar atau Umar, yang lain-lain itu kurang banyak meskipun ada. Itu karena ya mungkin karena hukumnya dari iktikaf itu sunat, sedangkan para sahabat itu terbentur kepada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan seperti tugas negara atau lain-lainnya. Para bapak, para ibu, hadirin wa hadirat rahimakumullah, sekiranya itu aja yang saya sampaikan pada malam ini. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada manfaatnya ketika benar itu semata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Dan apabila terjadi kesalahan itu murni dari pribadi saya. Dari itu apabila banyak yang saya sampaikan banyak kesalahan atau khilaf, saya sungguh-sungguh minta maaf, mohon ampun apabila ada kesalahan, mohon para ustadz, para kiai, para ulama untuk membenarkan karena sedikitnya pengetahuan saya di dalam ini. Begitu, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.